Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung dengan luas 73,214 km persegi dengan jarak 50 km dari ibu kota provinsi. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2022, Metro masuk 4 besar kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah. Sebagai sebuah kota yang terlahir dari suatu wilayah kolonisasi Belanda pada tahun 1940-an, Kota Metro saat ini berkembang menjadi kota yang nyaman dan memiliki daya tarik tersendiri. Kota Metro dengan visi terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya yang dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Bapak Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOGK MH dan Dr. Andes Haji Komaruzaman MA sebagai Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro, dengan Ibu Dr. Hajah Sylvia Naharani SPKKLP MM, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro. Kota Metro mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pertama pembangunan di Kota Metro. Keberlanjutan program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Metro. Program ini tidak hanya melibatkan peran pemerintah, tetapi juga kemitraan dengan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota Metro menjadi salah satu kota yang saat ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kota yang aman, bersih, sehat, dan nyaman, menciptakan lingkungan sehat melalui program STBM berkelanjutan. Secara nasional, program STBM dianggap telah berhasil meningkatkan capaian akses sanitasi yang layak. Sedangkan pelaksanaan STBM di Kota Metro mendapatkan penghargaan STBM berkelanjutan 5 kabupaten atau kota terbaik, kategori Supply Creation tahun 2021, dan pada tahun 2022, Kota Metro sudah mendeklarasikan 5 pilar STBM, serta pada tahun 2022, Kota Metro berhasil mendapatkan penghargaan. Pertama, Kabupaten atau Kota STBM berkelanjutan. Kedua, Kabupaten atau Kota terbaik STBM berkelanjutan kategori Supply Creation. Ketiga, Kabupaten atau Kota penerapan 5 pilar STBM pada upaya percepatan implementasi 5 pilar STBM tahun 2022. Penyelenggaraan STBM di Kota Metro adalah dengan adanya kebijakan pembangunan sanitasi, inovasi program Jamapai, alokasi anggaran sanitasi, SK Wali Kota tentang Pokja Sanitasi dan Garda Sanitasi, dukungan masyarakat, PKK, Dasawisma, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras masyarakat dan dinas terkait dalam melaksanakan STBM, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan STBM Awards 2024. Kota Metro berhasil mempertahankan status 100% Open Defecation Free atau ODF di tahun 2024 dan status sanitasi aman sebesar 18,56%. Kota Metro pada tahun 2023, Kota Metro telah mendapat penghargaan Kota Sehat kategori Padapa. Guna mempercepat pemenuhan 5 pilar STBM di Kota Metro, terdapat 3 komponen strategis, yakni penciptaan lingkungan yang kondusif atau enabling environment, peningkatan kebutuhan sanitasi atau demand creation, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi atau supply environment. Pentingnya program STBM dalam meningkatkan kualitas sanitasi. Sanitasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi sanitasi yang baik, maka masyarakat di Kota Metro dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Program STBM bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terbebas dari penyakit. Peran pemerintah dalam program STBM berkelanjutan. STBM berkelanjutan adalah strategi sanitasi berbasis masyarakat yang berfokus pada perubahan perilaku jangka panjang, pemberdayaan lokal, dan integrasi aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan melalui partisipasi aktif masyarakat, edukasi berkelanjutan, dan dukungan kebijakan. STBM berkelanjutan bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih secara mandiri dan terus-menerus. Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam keberlanjutan program STBM di Kota Metro. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat akan sanitasi yang baik. Pemerintah Kota Metro telah menetapkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan program STBM dengan baik. Dari sisi enabling environment,
Pemkot sudah banyak membentuk peraturan, baik perda, perwali, surat edaran, sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sisi pembiayaan tidak hanya APBN dan APBD, tetapi juga peran serta masyarakat, bahkan masyarakat secara mandiri bisa menerapkan 5 pilar STBM. Dan Kota Metro mempunyai Pokja PKP, yaitu pembentukan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman Kota Metro, dan pembentukan tim promotor sanitasi aman Kota Metro, dan keterlibatan natural leader sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi STBM berkelanjutan di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro turut memfasilitasi pelaksanaan program STBM dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan mengenai sanitasi yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus dalam membangun infrastruktur sanitasi yang memadai di Kota Metro. Kemitraan dengan swasta dalam program STBM berkelanjutan. Kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan program STBM berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Metro telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dalam mendukung pelaksanaan program STBM berkelanjutan. Perusahaan swasta atau CSR memberikan kontribusi mereka dalam bentuk sumbangan dana, bantuan material, maupun tenaga ahli. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat pembangunan sanitasi di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi hingga media massa untuk mencapai 5 pilar STBM ini, termasuk menggandeng Non-Governmental Organization, SNV, YKWS, Coca-Cola, BNI atau lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan pada sisi peningkatan kebutuhan sanitasi atau demand creation, terdapat perubahan perilaku masyarakat hingga di tingkat RW. Saat ini, menurut data Dinas Kesehatan Kota Metro, sanitasi layak Kota Metro sebesar 78,36% dan sanitasi aman mencapai sebesar 18,56% di tahun 2024. Serta bersama KPP hebat, yaitu komunikasi perubah perilaku secara masif, yang hal ini disebut promotor sanitasi aman yang terus-menerus mensosialisasikan STBM melalui aplikasi STBM Kemilau Taman. Selain itu, kemitraan dengan swasta juga memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat di Kota Metro untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kota Metro. Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan manfaatnya bagi kesehatan. Selain itu, pemerintah dan swasta juga dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan Jambore Kader tingkat Kota Metro tahun 2024, pemerintah kota memberikan apresiasi kepada tim kerja natural leader atau masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya menuju STBM 5 pilar di Kota Metro. Selanjutnya, pada sisi peningkatan penyediaan akses sanitasi supply environment, pemerintah Kota Metro memiliki fasilitas pengolahan air limbah berupa IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja di Kelurahan Karangrejo dan sudah terjadwal sehingga menjadi kegiatan rutin dan terdapat pengolahan lumpur tinja menjadi pupuk dan pemanfaatan mikroorganisme lokal atau yang disebut MOL yang bertujuan untuk memanfaatkan sampah dan limbah organis rumah tangga sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman atau pupuk cair. Keberlanjutan program STBM berkelanjutan. Program STBM juga dilakukan inovasi mulai dari pengelolaan limbah tinja, adanya pengelolaan sampah, adanya bank sampah, peningkatan kapasitas masyarakat, peternakan ulat magot menjadi pakan lele. Tentunya kata kuncinya adalah kegiatan berbentuk pemberdayaan. Inovasi yang diunggulkan di Kota Metro sendiri, yakni inovasi Arseti atau Arisan Sedot Tinja. Arisan Sedot Tinja adalah inisiatif pemerintah Kota Metro untuk menjawab tantangan pembiayaan masyarakat untuk layanan sanitasi. Berkat kolaborasi antara pemerintah kota dengan tim penggerak PKK, pelaksanaan Arseti dapat berjalan dengan cepat, di mana peran perempuan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Arisan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok dasawisma warga dapat bergabung ke Arseti tanpa uang tunai. Mereka menerima sampah yang dipilah dan dikumpulkan, yang kemudian diuangkan untuk membiayai iuran Arseti. Kota Metro juga mempunyai inovasi yakni Bank Sampah Nusa atau Nuo Sampah, kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dengan TPPKK Kota Metro.
Upaya pengurangan sampah, melakukan pemilahan sampah 3R dengan merumuskan konsep bank sampah, mengumpulkan sampah anorganik yang dipilah dan menyusun struktur manajemen bank sampah induk kota metro yang layaknya manajemen perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Setiap rumah tangga wajib mengumpulkan sampah organiknya ke bank sampah unit atau BSU yang berada di masing-masing kelurahan. Kemudian BSU menyetorkan ke bank sampah induk yang saat ini berada sementara di kantor PKK Kota Metro. Bank sampah bukan sekedar wadah pengumpulan sampah, melainkan katalis perubahan pola pikir masyarakat tentang pengelolaan sumber daya. Melalui bank sampah, kita dapat mengubah paradigma sampah dari masalah menjadi sumber daya ekonomi dan sosial. Sangat penting dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Metro. Peran pemerintah dan kemitraan dengan swasta menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan tersebut. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, namun dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, program STBM berkelanjutan dapat berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, Kota Metro akan menjadi contoh kota yang memiliki sanitasi yang aman.